Dan pemirsa, untuk membahasnya kita telah terhubung dengan anggota Kompolnas Ida Utari. Selamat siang Bu Ida. Selamat siang Mbak Vera, apa kabar? Kabar baik Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di Metro Siang. Bu Ida, Propam temukan adanya unsur pidana pada kasus Rantis tabrak almarhum Afan. Kemudian apa yang Kompolnas ketahui terkait dengan temuan adanya unsur pidana ini? Bukti apa yang menguatkan? Ya, terima kasih Mbak Vera. Yang pertama, kami dari Kompolnas menyampaikan duka cita dulu ya kepada keluarga korban yang keluarga saudara Afan yang beberapa hari yang lalu mendapatkan ya sebagai korban dari kejadian yang beberapa waktu lalu berlangsung. Nah, dari hasil investigasi yang dilakukan oleh baik oleh Propam, kemudian baik yang dilakukan oleh Itwasum berkenaan dengan kejadian tersebut, memang sebagaimana dijelaskan oleh Pak Karwat Pro bahwa ada diduga atau ada kemungkinan besar untuk dinaikkan menjadi masuk ke pidananya selain sidang kode etik yang akan kita lakukan insya Allah besok hari. Nah hari ini kita melakukan gelar perkara atau Kompolnas dilibatkan sebagai pengawas eksternal dalam gelar perkara yang hari ini sedang dilaksanakan. Amanat gelar perkara ini memang sudah diatur di dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 bahwa gelar perkara ini dimaksudkan ada dua hal. Yang pertama yaitu menentukan berat ringannya kode etik yang sudah dilanggar oleh anggota yang 7 orang itu. Yang kedua adalah menentukan apakah dengan kondisi saat ini ditemukan bukti-bukti itu bisa diteruskan kepada pidananya. Jadi dua hal itu yang diharapkan bisa diketahui dari gelar perkara tadi. Ya. Yang jelas kondisi awal sudah bisa ditentukan bahwa Karwat Pro hasil pemeriksaannya ada bukti-bukti yang mengarah bahwa yang bersangkutan melanggar kode etik. Oleh karena itu besok akan dilakukan sidang kode etik kepolisian. Bagi hari pertama adalah Kompolka, kemudian dari hari hasil kedua pemeriksaan dinyatakan adanya unsur pidana itu, apakah memang juga ini bisa dikatakan otomatis adanya unsur kesengajaan? Nanti kita lihat apakah ini sengaja atau tidak. Yang jelas bahwa tahap awal dulu, kemudian kita dorong kepada Bareskrim lah yang akan menentukan hasil penyidikannya yang dilakukan oleh Bareskrim, apakah ini masuk unsur kesengajaan atau memang karena kelalaiannya. Nah, itulah yang kemudian akan dibuktikan dulu. Nah, kalau kelalaiannya unsur-unsurnya apa yang terpenuhi, kemudian kalau memang sengaja kan ini pada kondisi yang malam itu cukup chaos sehingga orang pada saat mengemudi itu apakah dia di mobil itu ada tersedia cukup alat yang memantau di lingkungan sekitarnya, sehingga yang bersangkutan tahu atau sengaja atau memang tidak tahu bahwa ada orang yang terlindas. Nah, inilah yang akan membuktikan pada saat olah TKP nanti. Nah, dugaan sementaranya adalah yang bersangkutan itu mengemudikan ini dengan kecepatan, saya kurang paham kecepatannya berapa karena memang belum dirilis. Sementara ini dugaannya adalah yang bersangkutan bisa dinaikkan menjadi masukkan ke pidananya, seperti itu. Secara SOP sebetulnya bagaimana sih Bu Ida untuk mengendarai kendaraan rantis itu, dan walaupun di situasi yang dipenuhi oleh kerumunan massa, apakah bisa dibenarkan melaju dengan kecepatan tinggi
Terlebih terlihat seakan-akan di video itu ada kepanikan begitu. Ya, SOP-nya tentu saja sudah diatur ya. Pasti anggota setiap orang yang diberikan kewenangan untuk mengemudi rantis. Artinya begini, tidak semua anggota BRIMOB memiliki kemampuan untuk mengemudikan rantis. Oleh karena itu yang bersangkutan sudah diberikan pelatihan bagaimana mengemudikan rantis. Ini yang pertama. Jadi SOP-nya tentu saja sudah ada. Kemampuan seseorang untuk membaca situasi itulah yang dinamakan keterampilan dia selama ini. Jadi itu. Saya pikir untuk kecepatannya, untuk kecepatan itu kalau pada situasi seperti ini kan tidak mungkin kecepatannya dengan penuh. Tapi nanti akan kita lihat berapa sih kecepatan rantis itu pada saat kejadian. SOP-nya sudah ada Mbak, tinggal bagaimana kita nanti tentu saja saya tidak bisa masuk ke dalam teknis untuk menanyakan kemudian dipublish apakah ini biarlah ini menjadi konsumsi untuk penyidikan pada saat ditanya apakah yang bersangkutan mengemudikannya pada kondisi yang bagaimana, panik kah atau apa, nanti biarlah pada saat proses kalau memang naik ke penyidikan tentu saja, dan kita harapkan dari Kompolnas akan terus mengawal ini proses ini supaya ini transparan dan memenuhi semua unsur. Kalau memungkinkan pidana kita naikkan ke pidananya. Jadi hari ini adalah keputusannya, kita tunggu apakah yang bersangkutan naik ke pidananya dan kemudian kode etiknya yang jelas sudah diputuskan untuk besok. Artinya bahwa yang bersangkutan memang selama ini sampai belum keputusan masih kita sebutnya adalah terduga. Baik, kita tunggu hasilnya Bu Ida. Tapi sambil menunggu itu yang disampaikan oleh Propam bahwa jenis ataupun kategori pelanggaran ini terbagi dua. Ada yang masuk dalam berat, kemudian ada juga yang masuk dalam sedang gitu. Tapi yang masuk dalam kategori pelanggaran berat ini hanya 2 orang saja. Kenapa hanya 2 Bu? Menurut Ibu apakah ke-7-7-nya harusnya masuk kategori berat? Apa kira-kira yang menjadi pertimbangan Bu? Ya, begini, penentuan kadar seorang melakukan tindakan atau pelanggaran itu ditentukan pada perannya, pada perannya. Nah, Bribka itu yang mengemudi, artinya dia memiliki peran yang kunci di situ. Kemudian si Kompol K itu adalah atasan langsungnya dia yang memerintahkan untuk melajukan kendaraan rantis itu atau yang memerintahkan untuk jalan. Dan yang lainnya itu pada saat kejadian dari hasil pemeriksaan sementara mengatakan bahwa yang bersangkutan itu duduk di belakang. Duduk di belakang, artinya mereka sebagai orang yang menumpang, sedangkan yang berperan penting di dalam rantis itu adalah yang mengemudikan dan yang memerintahkan. Oleh karena itu dari Bid Waprov, dari Bid Propam menyampaikan bahwa berarti kamu adalah pelaku utamanya 2 orang ini, yang lainnya adalah bukan pelaku utama atau mereka menyertakan ada di tempat itu Mbak. Makanya tidak semuanya menjadi disangkakan untuk kena yang berat, tetapi yang 5 adalah yang ringan. Landasan berpikirnya seperti itu Mbak. Ya, tergantung perannya dan posisi duduknya saat itu begitu ya. Ya. Terlebih yang mengendalikan kemudi. Khususnya peran Mbak. Khususnya peran, bukan posisi duduknya, peran dia yang pada saat kejadian itu peran utamanya siapa, kan itu. Baik, Bu Ida, kami juga ingin mengonfirmasi agar ini tidak menjadi informasi yang simpang siur terus karena masih viral di media sosial bahwa muncul rekaman suara yang mengatakan tabrak saja. Lalu benarkah ada yang mengatakan itu dan siapa Bu? Apakah Kompolnas sudah menelusuri ini Bu, kebenaran informasinya? Ya, saya pikir kalau kebenaran suara itu memang harus dibuktikan dulu Mbak.
apakah suara itu dari luar atau dari dalam. Nah, kan itu. Jadi nantilah kita akan konfirmasi lagi apakah memang itu suara dari dalam situ atau dari luar yang kemudian teriak-teriak seperti itu, Mbak. Untuk kejelasannya nanti berikutnya. Baik, kita nantikan hasil gelar perkaranya Bu Ida, dan tentunya banyak pihak Baik, yang menuntut baik. keadilan bagi almarhum Afan dan juga keluarga. Kita harapkan sanksinya nanti betul-betul sesuai gitu ya, dan bisa Ya, tentu dipertanggungjawabkan saja. secara adil dan transparan di hadapan publik. Terima kasih Bu Ida Ya, sudah selama bergabung ini bersama kami di transparan Metro Siang. Mbak Vera dan Pak Kapolri atensi ini, bahkan Presiden kemarin sudah menyampaikan kami Kepolisian Negara Republik Indonesia akan terus transparan dalam, dan tentu saja Kompolnas akan mengikuti terus proses ini. Ya, Itu, Mbak. baik. Baik, terima kasih Bu Ida, selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.